Ada dua ayat di dalam Alkitab yang menjadi dasar orang Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi menurut Rasul Paulus yang adalah seorang Yahudi, adalah seorang Farisi, seorang pakar Taurat, dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan dia bertobat. Dia mengatakan oleh ilham Roh Kudus, Paulus mengatakan bahwa dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Dan yang kedua, ini dikonfirmasi sendiri oleh apa yang Yesus ajarkan. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal 16 mulai ayat yang ke-16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi Yesus sendiri mengajarkan bahwa hukum Taurat berlaku sampai kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dikatakan oleh para teolog sebagai nabi terakhir di perjanjian lama. Dan ketika Yesus datang membawa Injil kerajaan Allah, setiap orang yang mendengarkan Injil kerajaan Allah dan mengerti dan mengetahui rahasia kebenarannya, mereka berebut memasukinya. Dan itulah saudara ya, makanya kita orang Kristen, kita tidak hidup dalam belenggu agamawi, belenggu Taurat. Kita tidak hidup melakukan sunat, upacara-upacara ya, tapi kita tetap hidup dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih Kristus, hukum kasih karunia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya apa yang Yesus katakan. Firman-Nya itu kekal sampai selama-lamanya. Yesus datang memenuhi, menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat. Makanya dengan matinya Yesus Kristus, dia sudah membatalkan semuanya itu, dan dia bangkit dan membawa kita hukum yang baru, yaitu hukum penuh dengan kasih karunia. Oleh karena itu kita orang-orang Kristen, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena moral baik kita, tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana dengan moral baik? Tentu saja setelah kita mengalami pertobatan, kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita harus memancarkannya itu dalam kehidupan kita. Lewat apa saudara? Perbuatan baik kita, amal baik kita, beribadah, tekun, bersekutu firman Tuhan, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati.